Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas metode penelitian untuk bisnis B akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul membangun relasi dengan konsumen, studi kasus restoran Pizza Hut dan Domino's Pizza. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Haris NRP 069, dan ada Andriana NRP 006, ada Fadilah NRP 079, ada Devita NRP 009, dan ada Alpart NRP 063. Next. Nah, selanjutnya kita lanjut ke latar belakang mengapa kami memilih Pizza Hut dan Domino's Pizza untuk diteliti. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Domino's Pizza adalah kompetitor utama dari Pizza Hut. Nah, kedua restoran tersebut memiliki segmentasi pasar yang sama atau mirip dan konsumen seringkali memilih di antara keduanya. Oleh karena itu, dirasa penting untuk menetapkan keunggulan kompetitif dari kedua restoran untuk mengetahui posisi kedua restoran di dalam pasar. Nah, di sini kami sebagai penulis berasumsi bahwa konsumen Pizza Hut lebih puas dari atau sama puasnya dengan konsumen Domino's Pizza. Next. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Di sini ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dan diselesaikan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu. Antara lain yang pertama, bagaimana perbandingan tingkat kepuasan konsumen Pizza Hut dan Domino's Pizza. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, bagaimana pengaruh suasana restoran terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pelayanan karyawan terhadap kepuasan konsumen. Nah, oleh karena itu, dengan adanya rumusan masalah diperoleh hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, konsumen Pizza Hut memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen Domino's Pizza. Untuk hipotesis kedua, persepsi konsumen terhadap kualitas makanan berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Untuk hipotesis ketiga, persepsi konsumen terhadap suasana restoran berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Untuk hipotesis yang keempat, persepsi konsumen terhadap pelayanan karyawan berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Next. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, data yang diperoleh itu melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online mulai tanggal 29 Desember 2020 hingga tanggal 6 Januari 2021 melalui Google Form. Dari hasil kuesioner tersebut didapatkan 40 responden yang mengisi beberapa pertanyaan singkat mengenai pendapat atau tanggapan mereka selama menjadi konsumen dari Pizza Hut maupun Domino's Pizza. Konsumen dari Pizza Hut maupun Domino's Pizza ini telah melewati batas minimal responden menurut teori statistik Central Limit Theorem, yaitu sebanyak 30 responden. Nah, kuesioner dalam penelitian ini sendiri itu menggunakan skala Likert 1-7 untuk mengukur peringkat dari preferensi konsumen dalam beberapa kriteria yang dievaluasi. Skala Likert 7 poin ini dimulai dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju sampai dengan poin 7 yang berarti sangat setuju. Kami juga melakukan pengukuran persepsi dengan X1-nya adalah kualitas makanan, X2-nya adalah suasana restoran, dan X3-nya adalah pelayanan karyawan. Untuk variabel kompetitornya sendiri, ada jenis kelamin, usia, pendapatan, dan juga kompetitor itu sendiri, yaitu Pizza Hut dan juga Domino's Pizza. Lalu selanjutnya langsung masuk pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas hipotesis yang pertama, yaitu kepuasan konsumen. Bisa dilihat di sini, perbandingan antara Pizza Hut dengan Domino's Pizza, sama-sama berjumlah 40 dan perbedaannya ada di sini. Di rata-ratanya di MEAN, di Pizza Hut lebih besar daripada Domino's Pizza, dan seek to tail-nya adalah sebesar 0,237, sehingga didapatkan hasil uji independen sampel t-test di atas dapat dilihat bahwa konsumen Pizza Hut memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen Domino's Pizza, sehingga satu didukung. Next. Lalu selanjutnya ada perbandingan performa. Bisa kita lihat di tabel yang ditampilkan, ada aspek kualitas interior restoran, porsi yang ditawarkan, hingga karyawan yang responsif. Lalu berdasarkan uji independen sampel t-test di atas, dapat diketahui bahwa Domino's Pizza hanya unggul pada aspek harga yang proporsional. Lalu di aspek yang lainnya Pizza Hut lebih unggul daripada Domino's Pizza. Next. Lalu, hipotesis kedua, persepsi konsumen terhadap kualitas makanan berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Di sini bisa kita lihat di tabel di sini, untuk signifikansi Pizza Hut adalah 0,00 dan Domino's Pizza adalah 0,000 juga. Lalu untuk R-square-nya di Pizza Hut ada 0,361 dan di Domino's Pizza ada 0,419.
Sehingga nilai T tabel dengan alfa 5% dan jumlah sampel sebanyak 40 dikurangi 3 jumlah variabel yang digunakan, maka diperoleh T tabelnya sebesar 2,026. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas makanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dari nilai koefisien determinasinya, pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan konsumen Pizza Hut sebesar 36,1% dan Domino's Pizza sebesar 41,9%. Lalu, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas makanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dapat diterima dikarenakan T hitung lebih besar daripada T tabel. Di sini T hitung dari Pizza Hut adalah 4,634 dan T hitung dari Domino's Pizza adalah 5,237 dan dua-duanya lebih besar daripada T tabel. Next. Kemudian hipotesis yang ketiga ada persepsi konsumen terhadap suasana restoran berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. Nah, di sini hasil dari uji regresi suasana restoran ini menunjukkan bahwa suasana restoran kedua restoran pizza ini, baik Pizza Hut maupun Domino, memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan konsumen di masing-masing restoran. Dapat dilihat nilai signifikan dari kedua restoran tersebut adalah 0,000, di mana itu kurang dari 0,05, yang berarti suasana restoran di masing-masing restoran ini memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan konsumen. Kemudian berdasarkan uji T dengan nilai alfa 0,05 dan nilai DF 37, T hitung Pizza Hut yaitu 6,002 lebih dari T tabel yaitu 2,026. Dan T hitung untuk Domino Pizza adalah 5,971 yang mana lebih dari 2,026 juga, yang mengindikasikan bahwa suasana restoran di kedua restoran tersebut berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Next. Nah, kemudian yang hipotesis keempat, ada persepsi konsumen terhadap pelayanan karyawan memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan konsumen. Dari hasil uji regresi pelayanan karyawan, kedua restoran ini, baik Pizza Hut maupun Domino Pizza, memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan lagi karena nilai signifikansi dari Pizza Hut sebesar 0,000 dan Domino Pizza sebesar 0,002, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif dari pelayanan karyawan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian dari hasil uji T dengan nilai alfa 0,05 dan nilai DF 37, pelayanan karyawan Pizza Hut dan Domino Pizza juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen karena nilai T hitung dari masing-masing restoran lebih besar dari nilai T tabel penelitian ini, yaitu untuk Pizza Hut 5,378 lebih besar dari 2,026, dan untuk restoran Domino Pizza nilai T hitungnya adalah 3,366, yaitu lebih dari 2,026. Nah, untuk perbandingannya sendiri, untuk pelayanan karyawan Pizza Hut ini berpengaruh sebesar 43% terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan pelayanan karyawan di Domino Pizza hanya memiliki pengaruh sebesar 23% terhadap kepuasan konsumen. Nah, berarti dari segi persentase pengaruh pelayanan karyawan, ini di sini lebih unggul Pizza Hut dibandingkan Domino Pizza. Next. Setelah melakukan analisa yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, suasana restoran, baik Pizza Hut maupun Domino's Pizza, memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh pelayanan karyawan terhadap kepuasan konsumen di Pizza Hut lebih unggul dibandingkan dengan Domino's Pizza. Yang ketiga, konsumen Pizza Hut memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen Domino's Pizza. Yang keempat, Domino's Pizza hanya unggul pada aspek harga yang proporsional. Kemudian yang kelima, Pizza Hut lebih unggul dalam hal kualitas makanan, interior restoran, porsi yang ditawarkan, rasa makanan, kesesuaian harga, keramahan karyawan, kebersihan restoran, suasana yang menyenangkan,
menu bervariasi, karyawan sopan, dan karyawan responsif. Dan yang terakhir, kualitas makanan Pizza Hut maupun Domino's Pizza berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Untuk rekomendasi, yang pertama, dalam meningkatkan pelayanan karyawan dari Domino's Pizza, dapat dilakukan perumusan strategi lebih lanjut terhadap feedback yang diberikan oleh konsumen. Yang kedua, Pizza Hut harus mempertahankan keunggulannya dari kualitas makanan, suasana restoran, pelayanan karyawan, porsi yang ditawarkan, kebersihan restoran, dan suasana restoran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, meskipun kualitas makanan dari Pizza Hut maupun Domino's Pizza berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, alangkah lebih baik kedua restoran dapat meningkatkan variasi menu agar kualitas makanan dapat meningkat sehingga kepuasan konsumen pun juga semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada batasan penelitian. Beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah jumlah responden sendiri yang hanya terdiri dari 40 orang responden. Nah, selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner secara keseluruhan dipersingkat demi kenyamanan responden. Next. Untuk penelitian selanjutnya, dapat diteliti variabel lain yang juga mengaruhi kepuasan konsumen, yaitu terkait harga yang ditawarkan. Nah, penelitian selanjutnya lebih dalam lagi dapat meneliti mengenai trade-off yang rela dilakukan oleh seorang konsumen, misalnya berapa banyak seorang konsumen rela membayar lebih untuk kualitas makanan, suasana restoran, maupun pelayanan karyawan yang lebih baik. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila penelitian yang dilakukan kurang sempurna atau ada banyak kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.